Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Habibi Rabbil Alamin, Imamil Muttaqin, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Indah rasanya ketika lisan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan kita yang telah memberikan kesempatan kepada kita hidup, sekaligus diberikan kesempatan sehat, sehingga dengan hidup dan sehat kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sebagian umat manusia yang diberikan kesempatan hidup tapi tidak diberikan kesempatan sehat, sehingga walaupun hidup belum tentu bisa melaksanakan sholat seperti kita. Maka seyogyanya kita bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk hamba yang disinggung oleh Allah lewat firman-Nya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kita ingkari? Karena begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, namun sangat sedikit manusia yang bersyukur karena tidak merasa dengan nikmat yang Allah anugerahkan. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita. Beliaulah revolusi Islam sedunia,
yang menjadi panutan kita semua. Walaupun di antara kita tidak pernah hidup di zamannya, pun tak pernah melihat wajahnya yang sangat mulia secara langsung, tapi kita yakin bahwa beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah kekasih Allah, dan inilah yang disebut dengan iman. Tidak semua hamba Allah percaya, meyakini, mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kita tidak pernah melihat, tidak pernah hidup di zamannya, tapi kita berikrar dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang pernah berikrar dua kalimat syahadat, maka pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita yang pernah berikrar kepada Allah. Tinggal kita membuktikan ikrar kita dengan perbuatan kita, sesuaikah atau tidak kalimat tauhid yang kita ikrarkan kepada Allah dengan perbuatan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini al-khatib berwasiat khususnya kepada khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari tingkatkan kualitas iman dan takwa kita dimanapun dan kapanpun berada, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita yakini, kita imani bahwa Allah Maha melihat. Allah tidak pernah tidur. Allah selalu mengawasi kita. Jika satu hal ini sudah tertanam di hati kita, maka kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Karena di saat kita akan melaksanakan maksiat kepada Allah, hati berkata, Allah melihat, Allah mendengar, Allah memantau, dan akan tertanam pada diri kita sifat jujur kepada diri kita, sifat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat indah, sehingga pertama yang harus ditanamkan pada diri kita adalah jujur kepada diri kita, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita berbohong kepada saudara kita. Oh, saudara kita tidak melihat, famili kita tidak memandang, tapi harus tertanam di hati kita, Allah Maha melihat. Di saat lisan kita berkata berbohong, telinga kita berbohong, tapi hati kita berkata, Anda melakukan dosa. Namun terkadang kita memaksakan, lebih mengikuti hawa nafsu ketimbang hati. Padahal hati tidak pernah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengajarkan, ada salah satu sahabat yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pembunuhan, minuman khamar, berbuat maksiat kepada Allah, ingin memeluk agama Islam, mengadu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya agamanya Yahudi ya Rasul, tapi saat ini saya akan berikrar akan mengikuti agamamu. Agama yang engkau ajarkan, tauhid yang engkau ajarkan ya Rasul. Apa syaratnya? Rasul dengan mudahnya tidak memberikan syarat. Anda harus sholat, Anda harus puasa, Anda harus haji. Tidak. Pertama yang terucap dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka cukup Anda berbuat jujur. Begitukah ya Rasul? Begitu mudahnya memeluk agama Islam? Benar. Islam tidak pernah membuat sulit hambanya.
Justru Islam mengajarkan yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit. Maka jika ada seseorang mempersulit urusan saudaranya, belum paham ajaran Islam. Karena Islam tidak memperbolehkan mempersulit urusan saudaranya. Begitu entengnya Rasul mengajarkan kepada sahabatnya, jika anda sudah mengucapkan kalimat syahadat, cukup berbuat jujur. Apakah saya minum khamar boleh ya Rasul? Jujur. Maka ketika sahabat sudah pindah tempat melaksanakan aktivitasnya yang biasanya melakukan dosa kepada Allah, membunuh orang, main perempuan, minum khamar, di saat dia akan meneguk khamar, ingat pesan Rasul, saya harus jujur. Bagaimana jika saya nanti menghadap baginda Rasul, ditanya apa yang harus saya katakan? Mau minum khamar tidak jadi. Kenapa? Tertanam di hatinya harus jujur. Ingin main wanita, malu karena pernah berjanji kepada Rasul. Rasul mengajarkan harus jujur. Bagaimana jika nanti saya ditanyakan oleh Rasul, saya mengatakan tidak, padahal saya melakukan, berbohong, maka saya harus jujur. Khamar ditinggalkan karena dia menanamkan sifat jujur pada dirinya. Bermain perempuan ditinggalkan karena dia tidak akan berbohong kepada Rasul. Maka semua perbuatan-perbuatan dosa ditinggalkan karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita introspeksi diri kita. Berapa banyak kita tidak sesuai perbuatan dengan ucapan. Kita berikrar kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Secara tidak langsung, ya Allah, saya mengakui Engkau adalah Tuhanku. Saya mengakui bahwa saya adalah hamba Engkau ya Allah. Saya tidak akan mentuhankan selain Engkau ya Allah. Tapi adakah terbesit di hati kita, kita menduakan Allah? Tidak sedikit manusia yang mentuhankan hartanya. Tidak sedikit manusia yang mentuhankan jabatannya. Tidak sedikit manusia yang mentuhankan atasannya. Terkadang kita menduakan Allah tanpa terasa. Sifat jujurnya sudah mulai terkikis dari diri kita. Padahal kita mengatakan hati kita, kita terkadang berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanamkan dari sekarang sifat jujur kepada diri kita. Sifat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan kalimat la ilaha illallah tapi perbuatan kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa kesempatan yang Allah berikan belum tentu akan datang kedua kalinya. Betapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Kesempatan ketika sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajalnya sudah menjemput. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Ketika sudah ajal datang, la yastakhirun, tidak bisa dimundurkan, wa la yastakdimun, tidak bisa dimajukan sesaat pun. Jangan anggap kita seorang pejabat. Jangan anggap kita seorang yang paling kaya. Jangan anggap kita orang yang paling alim. Ketika ajal sudah menjemput, tidak bisa ditunda. Yang menjadi andalan kita di hadapan Allah adalah keikhlasan kita, kejujuran kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta ditinggalkan, jabatan yang dibanggakan tidak bisa dibawa, keluarga yang dibangga-banggakan tidak ada yang ikut, bahkan tidak ada satupun keluarga yang rela jenazah kita akan tetap di dalam rumah kita. Bahkan
Saudara-saudara kita menganjurkan silakan cepat dikuburkan. Yang selama ini kita anggap famili kita adalah famili yang paling sayang, namun ketika kita menjadi jenazah, tidak ada satupun saudara kita yang menginginkan kita tetap berada di dalam rumah kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pelajaran kepada kita semua, supaya kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Betapa banyaknya perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Terkadang kita berbohong kepada diri kita, berbohong kepada Allah, dan pelajaran kepada kita. Apapun yang kita banggakan, jabatan, kedudukan, harta, wanita, keluarga, semua akan kita tinggalkan. Yang kita andalkan di hadapan Allah adalah keikhlasan kita, kejujuran kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan yang Allah ridhai. Amin amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر. Allah